Selama periode waktu ini, bisnis apa yang paling populer di 8 kota di Azure Sun County? Itu benar, toko bahan binatang tulang besi. Dapat dikatakan bahwa sudah ada pembudidaya yang mengantre di pintu masuk saat fajar, menunggu untuk membeli pil pakan. Kepala keluarga di toko bahan obat di kota Huyang, Ai Sangke berkata, bisnis toko bahan binatang pemimpin sekte Jun benar-benar booming. Efek dari pil pakan dapat dibandingkan dengan pil penyembuhan. Itu normal jika penjualannya sangat bagus. Ai Sangke berkata tanpa kejutan. Namun, dia berhenti dan berkata, pil ini bisa bertahan selama 10 hari dan akan segera penuh. Seperti yang diharapkan, saat berbagai klan membeli pil pakan yang cukup, bisnis toko bahan binatang secara bertahap kembali normal. Dalam beberapa hari terakhir, Lil Wokyu telah melakukan beberapa statistik. 8 toko menjual sekitar 20.000 pil pakan sehari dan memiliki omset 10 juta tael. 400.000 tael harga pokok dan 10 juta tael keuntungan. Jun Changqiao sangat puas. Dia tidak berharap untuk menjual lebih dari 100 juta tael sehari. Lagi pula, jika dia mendapatkan lebih banyak uang, dia tidak perlu berkultivasi dan hanya akan memperbaiki pil binatang dasar. Uang itu cukup untuk biaya harian sekte dan bisa ditabung. Saat ini, lebih penting untuk meningkatkan kekuatannya. Aula Tuan Li, Jun Changqiao bertanya, bagaimana pelatihan aula penunggang serigala? Lil Wokyu berkata, setelah periode pelatihan ini, para murid sudah dapat mengendalikan badai serigala. Jun Changqiao mengangguk puas, mendirikan resimen penunggang serigala dan aula penunggang serigala juga untuk mempersiapkan masa depan. Persiapan seperti apa? Misalnya, jika para murid menemui masalah di luar, mereka dapat membantu tepat waktu. Misalnya, jika perang menyebar ke sini, mereka dapat digunakan sebagai resimen kavaleri untuk melindungi Azure Sun City. Jika badai serigala yang lebih besar dari kuda ini muncul di medan perang, mereka pasti akan menakutkan. Lil Wokyu, yang hendak pergi, tiba-tiba mengerutkan kening. Apa yang salah? Jun Changqiao bertanya. Setelah beberapa saat, Lil Wokyu berkata, saya baru saja menerima pesan dari mata-mata di kota. Xiao Ziji dan murid-murid lainnya berada di luar Death Valley dan memiliki konflik dengan aliansi 100 sekte. Death Valley sangat jauh dari kota, jadi bagaimana mata-mata itu tahu? Itu sangat sederhana. Anggota Aula Gerimis tersebar di seluruh wilayah Azure Sun. Informasi yang diperoleh dari mereka yang paling dekat dengan Death Valley akan dikirimkan ke kota terdekat melalui telepati. Kemudian, itu akan diteruskan oleh orang lain sampai akhirnya dikirim ke Ironbone. Itu seperti relay, melewatinya lapis demi lapis. Ketika berita itu menyebar, Xiao Ziji dan yang lainnya hanya bentrok dengan aliansi 100 sekte selama beberapa menit. Ini adalah kekuatan teknik transmisi suara. Ketika Aula Gerimis terus meluas dan meluas keluar, jika ada berita di masa depan, mereka pasti akan segera mengirimkannya. Jun Changqiao menamparkan sandaran tangan dan berkata, apakah aliansi 100 sekte gatal untuk dipukuli? Beraninya mereka melompat keluar. Menurut intelijen, beberapa sekte di Kabupaten Huayang juga memiliki konflik dengan Xiao Ziji. Situasinya tidak baik, kata Lil Wokyu. Kumpulkan anggota Aula penunggang serigala dan kirim mereka untuk membantu sesegera mungkin, perintah Jun Changqiao. Ya, Lil Wokyu buru-buru mundur. Au. Segera, di bawah tangga gerbang, 500 murid yang dipilih dengan hati-hati dan dilatih dengan hati-hati menaiki badai serigala menuju lembah kematian secepat embusan angin. Tentu saja, Sekte Master Jun juga pergi. Raja Serigala badainya satu langkah lebih cepat dari para murid. Setelah kembali dari Sekte Musim Semi Suci, aliansi 100 sekte telah dipaksa menjadi tak terlihat. Jun Changqiao tidak bisa diganggu dengan mereka. Tetapi ketika Qin Haoran melompat keluar selama perayaan ulang tahun, dia menyadari bahwa orang ini dan organisasinya harus diberi pelajaran. Ya dewa, apa yang barusan berlari melewati hutan? Itu tampak seperti sekelompok binatang buas. Kecepatan mereka terlalu cepat. Sekelompok pembudidaya nakal yang mencari binatang buas di hutan belantara semuanya tercengang. Mereka bahkan curiga bahwa mata mereka sedang mempermainkan mereka. Diperlukan setidaknya 2 hingga 3 hari untuk melakukan perjalanan dari Ironbone ke Death Valley. Tapi Jun Changqiao, yang menunggangi Hurricane Wolf King, hanya butuh 10 menit untuk tiba. Inti binatang kelas rendah juga merupakan bagian dari alasan mengapa mereka bisa berlari begitu cepat. 15 menit yang lalu. Di luar lembah kematian, dipimpin oleh Xiao Zuiji dan Su Xiaomo, ada total 30 murid dari Sekte Tulang Besi. Mereka berkumpul di ruang terbuka dan dikelilingi oleh lebih dari 300 orang.
Ada lebih dari 500 murid yang turun gunung untuk mendapatkan daging binatang, tetapi kebanyakan dari mereka tersebar di hutan Azure Sun County. Huff, seorang pria parubaya berkata dengan dingin, orang-orang saya dari Kabupaten Huayang sedang berburu binatang buas, tetapi tulang besi Anda datang untuk menimbulkan masalah. Apakah Anda masih memiliki moral dunia petinju? Orang ini adalah sesepuh paviliun angin dan hujan, salah satu dari 6 kekuatan di Kabupaten Huayang. Di sampingnya, ada beberapa petinggi pasukan lain. Dari aura mereka, mereka semua dari sekte jahat. Omong kosong. Su Xiaomo berkata, murid-murid Anda akan dimakan oleh binatang buas di lembah. Kami bergegas tepat waktu untuk membunuh mereka dan menyelamatkan hidup mereka. Bagaimana itu pembuat onar? Situasinya seperti ini. Xiao Ziji dan yang lainnya memasuki Death Valley dan mengandalkan kultivasi mereka untuk berburu binatang buas tanpa khawatir. Kemudian, mereka secara tidak sengaja memasuki labu dan melihat lebih dari 20 pembudidaya bela diri diserang oleh sekelompok binatang, jadi mereka pergi untuk menyelamatkan mereka. Tentu saja, mereka tidak hanya melakukan perbuatan baik. Karena para pembudidaya bela diri itu hanya diserang dan tidak dalam posisi pasif. Xiao Ziji dan yang lainnya berinisiatif untuk membunuh binatang buas dan mengambil daging binatang buas dan inti kristal. Para pembudidaya bela diri yang diselamatkan tidak senang. Bagaimana mereka bisa mengambil mangsa yang mereka lihat, jadi mereka berpikir bahwa mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah. Di Kabupaten Huayang, ada 4 sekte jahat yang datang untuk berlatih bersama. Setelah mengetahui hal ini, mereka secara alami tidak akan berkompromi, jadi mereka mengepung mereka setelah mereka meninggalkan Death Valley. Apa yang terjadi dengan aliansi 100 sekte? Itu kebetulan. Kekuatan lain dalam aliansi juga membawa murid-murid mereka untuk berlatih hari ini. Ketika mereka melihat tulang besi dikepung oleh pasukan Kabupaten Huayang, mereka pergi untuk menonton pertunjukan. Su Xiaomo mengira mereka berkomplot untuk menggertak mereka, jadi dia buru-buru menggunakan teknik transmisi suaranya untuk berkomunikasi dengan stasiun intelijen terdekat dan mengirim berita ke Ironborn. 4 sekte jahat ini, 2 di antaranya kelas 7 dan 2 di antaranya kelas 6. Murid Ironborn berada dalam masalah besar kali ini. 2 tetua dari sekte itu telah mencapai Kabupaten Wuzong, dan mereka memiliki lebih dari 300 murid. Menindas mereka akan menjadi hal yang mudah. Diganggu oleh sekte jahat adalah masalah kecil, tapi aku khawatir mereka akan mengingatnya. Datang ke Death Valley untuk pelatihan, aku tidak berharap melihat Ironborn membodohi diri mereka sendiri. Sungguh keuntungan yang tak terduga. Para pemimpin sekte dalam aliansi berdiskusi dengan lembut dengan senyum di wajah mereka. Jika mereka juga memiliki teknik transmisi suara, mereka akan segera mengirimkannya ke Qin Haoran dan yang lainnya, sehingga mereka bisa datang dan menonton pertunjukan. Jangan banyak bicara omong kosong. Salah satu tetua sekte jahat berkata dengan dingin, serahkan apa yang baru saja kamu ambil dan apa yang kamu dapatkan di lembah. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup. Su Xiaomo berkata dengan ringan, terus terang, bukankah kamu hanya mencoba merampok kami? Kekeke, penatua itu tertawa aneh dan berkata, kamu punya masalah dengan itu. Dia telah mendengar tentang Ironborn, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Bukankah itu hanya mengalahkan sekte musim semi suci? Apa yang hebat tentang itu? Ui, Su Xiaomo meludahkan seteguk air liur dan berkata, mencuri dari tulang besi, mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan. Kemampuan, tatapan sesepuh itu menjadi dingin, dan dia dengan cepat muncul di depan mereka seperti hantu. Dengan lambaian tangannya, atribut merah darah mengepal menjadi tinju yang kokoh, dan itu membawa kekuatan jahat saat meninju ke depan. Dia membuat gerakannya, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Seniman bela diri aliansi 100 sekte langsung bersemangat. Gemuruh, tepat pada saat ini, suara keras terdengar. Angin menderu, meniup dedaunan dan rumput di sekitarnya ke udara. Namun, seniman bela diri aliansi 100 sekte yang menyombongkan diri atas kemalangan tulang besi berangsur-angsur membeku. Seniman bela diri yang menyerang adalah seorang tetua dari sekte Blood Flame. Meskipun dia baru saja memasuki Wuzong kelas 1, dia masih dianggap sebagai seniman bela diri tingkat tinggi. Kekuatan tinju yang kental setidaknya 200.000 jin. Seniman bela diri aliansi 100 sekte yang menonton pertunjukan yakin bahwa murid tulang besi yang cerewet ada di dalamnya. Saat dia berada di luar, tidak bisakah dia lebih low profile? Mengapa dia harus bertindak begitu keras di depan sekte jahat? Bukankah dia sedang mencari kematian? Namun, setelah ledakan, orang-orang dari aliansi 100 sekte tidak bisa lagi tertawa.
Ini karena Xiao Ziji berdiri di depan Su Xiaomo dan menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan serangan dari tetua Sekte Blood Flame. Dia baik-baik saja dan berdiri tegak. Petik 2, petik 2. Mulut semua orang berkedut. Seberapa kuat tubuh fisiknya untuk dapat menahan kekuatan 200.000 jin? Penatua Sekte Blood Flame tercengang saat dia tertawa sinis. Nak, kamu cukup tangguh. Atribut darah dan api muncul di sekujur tubuhnya lagi. Murid Sekte Blood Flame terutama mengolah seni Blood Flame, yang merupakan teknik jahat tingkat tinggi. Teknik jahat ini dapat memungkinkan seniman bela diri untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka pada tingkat yang lebih cepat. Namun, itu memiliki kelemahan fatal, yaitu harus ditukar dengan umur seseorang. Aura Blood Flame menyebar dan mengembun menjadi 4 kepalan, memancarkan kekuatan yang kuat. Tetapi, tetua berkata dengan dingin, tidak peduli seberapa tangguh kamu hanya karung tinju. 4 tinju yang kuat dengan keras dihancurkan dengan kekuatan besar. Bang, 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 ledakan terdengar terus-menerus, membawa serta hembusan angin yang lebih kuat, menyebabkan seniman bela diri 100 sekte aliansi gemetar. Dengan serangan yang begitu mengerikan, bahkan jika murid tulang besi itu tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, ketika mereka melihat area tumbukan dan melihat bahwa Xiao Ziji masih berdiri di posisi semula, mereka semua ketakutan. Setiap tinju berisi 200.000 jin kekuatan, dan ada 4 serangan. Bahkan jika kamu bisa menahannya, kamu setidaknya harus mundur 2 langkah. Sangat lemah, Xiao Ziji berkata dengan acuh tak acuh. Dengan armor sutra lembut dan tubuh fisiknya yang kuat, mudah baginya untuk menahan serangan dari para tetua sekte jahat. Sejujurnya, tetua sekte Blood Flame hanya sedikit lebih kuat dari Xiao Ziji. Dalam hal fisik dan peralatan, perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Jika bukan karena fakta bahwa pihak lain memiliki terlalu banyak orang, mereka bahkan tidak perlu memberitahu sekte tersebut. 30 dari mereka akan lebih dari cukup untuk berurusan dengan mereka. Ekspresi sesepuh sekte jahat itu sangat jelek. Dia telah menyerang 2 kali berturut-turut, namun dia belum bisa mengguncang master bela diri. Ini terlalu memalukan. Tepat pada saat ini, Xiao Ziji melangkah maju dan meninju dengan tangan kanannya. Seperti yang dikatakan tetua, tidak peduli seberapa tahan dia hanya akan menjadi karung tinju. Karena itu, yang harus dia lakukan adalah membalas budi. Pukulan itu cepat dan tiba-tiba. Meskipun para tetua sesat telah menangkapnya segera, sulit bagi mereka untuk menghindarinya. Apalagi dia tidak berniat menghindar. Sebaliknya, tinju kanannya meledak dengan aura jahat saat dia memilih untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan, tinju mereka bertabrakan, dan suara ledakan terdengar. Energi itu langsung mendatangkan malapetaka di sekitarnya. Perasaan kekuatan yang dipancarkan membuat orang gemetar ketakutan. Bubuk, setelah bertukar pukulan, tetua sesat itu mundur 2 langkah. Xiao Ziji masih berdiri di tempat yang sama seperti batu. Mulut semua orang berkedut. Tubuh murid tulang besi ini benar-benar tangguh. Cukup, Su Xiaomo menggunakan Cloud Trading Steps untuk berputar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melompat ke udara dan menendang dengan kaki kanannya. Boom! Tendangan ini mendarat tepat di kepala sesepuh sesat, mengirimnya terbang dan menabrak pohon. Seniman bela diri dari aliansi 100 sekte semuanya tercengang. Itu adalah leluhur bela diri. Bagaimana dia bisa mengirimnya terbang dengan tendangan begitu mudah? Lebih tua, para murid dari sekte Blood Flame berseru. Penatua yang terbaring di tanah memegangi kepalanya kesakitan dan berteriak dengan marah, bunuh mereka semua. Ya, para murid mematuhi perintah dan mengaktifkan seni Blood Flame. Aura yang seperti darah dan api meletus. Murid sesat di sisi lain juga melepaskan kultivasi mereka. Dentang-dentang, 30 murid tulang besi mengeluarkan Cold Edge Sword atau Overload Spear mereka. Karena pemimpin Sekte Jun mengirim mereka untuk berlatih, dia pasti tidak akan bertangan kosong. Oleh karena itu, mereka secara alami dilengkapi dengan senjata dan peralatan. Meskipun ada perbedaan besar dalam jumlah, para murid dari Sekte Tulang Besi tidak akan pernah mundur. Ini karena moto sekte adalah, bertarunglah jika kamu tidak bahagia. Ada di sini, di sini. Pertunjukan akhirnya akan dimulai. 30 lawan 300. Tidak peduli seberapa kuat sekte tulang besi, mereka pasti akan dipukuli sampai menjadi bubur. Seniman bela diri dari aliansi 100 sekte menertawakan kemalangan aliansi sekte tulang besi. Pada saat ini, sekte manapun di Azure Sun County yang memiliki sedikit keberanian pasti akan melangkah maju untuk membantu ketika mereka melihat faksi county lain mengeroyok orang-orang mereka sendiri. Namun,
Faksi-faksi dari daerah yang sama memilih untuk menonton dari pinggir lapangan. Ini benar-benar mengecewakan. Pergi, membunuh. Lebih dari 60 murid Sekte Blood Flame mengeluarkan senjata mereka dan menyerbu sambil diselimuti oleh aura jahat. Ledakan, ledakan. Xiao Zuiji melangkah maju dan melambaikan tinjunya, mengirim dua seniman bela diri sekte jahat itu terbang dalam sekejap. Di sisi lain, Su Xiaomo dan Li Fei menggunakan gerak kaki mereka yang cepat dan ganas untuk mengirim semua musuh terbang. Adegan ini sangat mirip dengan film di mana seorang ahli seni bela diri dikelilingi oleh banyak pria berpakaian hitam. Kemudian, mereka akan menggunakan segala macam tendangan depan, samping, dan belakang. Tian Qi tidak mencolok seperti dua lainnya. Dia memegang Cold Edge Sword di tangannya dan membunuh siapapun yang menyerangnya tanpa ampun. Belas kasihan adalah untuk orang-orang baik. Untuk para pembudidaya sesat ini, membunuh untuk menghentikan mereka membunuh. Puff, puff. Murid sekte tulang besi lainnya juga mulai bertarung dengan musuh. Banyak dari mereka belum pernah mengalami pertempuran seperti itu sebelumnya. Namun, ketika mereka melihat kinerja ganas kakak senior mereka juga menunjukkan hasil kultivasi mereka di sekte dan mulai membunuh dengan gila-gilaan. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 20 murid sekte Blood Flame telah meninggal. Tetua sekte Blood Flame yang baru saja berdiri dari tanah memiliki niat membunuh yang mengerikan di matanya. Dia segera memanggil pedangnya dan menyerbu ke depan. Pada saat yang sama, 3 sekte sesat lainnya di Kabupaten Huayang juga tidak bisa duduk diam. Mereka juga melepaskan kultivasi mereka dan menyerbu ke depan. Pada saat ini, mereka sudah dapat melihat bahwa para murid sekte tulang besi bukanlah orang berpangkat tinggi, tetapi senjata dan kekuatan mereka sangat kuat. Mereka harus segera menghabisi mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Masalah apa? Mereka semua alasan. Mereka hanya ingin merampok mereka. Bang, bang, bang. Di area terbuka, ratusan pembudidaya sesat bergegas dari segala arah seperti gelombang pasang. Meskipun situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka, para murid sekte tulang besi berkerumun bersama dan bertarung melawan mereka tanpa panik. 4 pembudidaya sesat memperketat pengepungan mereka, tetapi lawan mereka terlalu kuat dan tidak bisa menerobos. Cukup, cukup. Pada saat ini, para pembudidaya sesat menjentikkan lengan baju mereka dan menembakkan garis-garis cahaya hitam. Orang-orang ini tidak tahu bagaimana bertarung dengan cara yang benar. Jika mereka ingin membunuh seseorang, mereka secara alami akan menggunakan semua jenis metode. Ding, ding, ding. Petik 2. Murid sekte tulang besi yang berdiri di barisan depan tidak mundur. Mereka memanggil perisai besi mereka dan memblokir semua senjata tersembunyi. Mati. Su Xiaomo berlari keluar dengan cepat. Pedang ujung dingin di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Dia langsung menebas sinar pedang dan mengambil kepala 4 pembudidaya sesat. Us. Setelah dia berhasil, suara siulan datang dari samping. Penatua sesat itu menyerangnya dengan marah dengan pedangnya. Hati-hati, Xiao Zuiji bergegas dengan langkah besar. Dia segera mengeluarkan perisai besinya dan berdiri di depan Su Xiaomo, menghalangi serangan pedang yang kuat. Bang, kekuatannya kuat, tetapi itu tidak mengguncang perisai sama sekali. Tetua Sekte Api Darah melebarkan matanya. Perisai pria itu terlihat sangat biasa, tapi sebenarnya bisa memblokir senjata tingkat menengahnya. Tendangan tanpa bayangan tulang besi. Li Fei muncul di belakang sesepuh Sekte Blood Flame, meninggalkan banyak jejak kaki saat dia dengan kejam menendang punggung sesepuh itu. Siu, pada saat ini, sesepuh Wind Rain Pavilion, yang berdiri jauh, memadatkan kekuatan gelap di tangannya dan menembakkannya seperti bola meriam. Bang, Li Fei dipukul dan terbang keluar. Setelah mendarat, dia terhuyung mundur dan wajahnya menjadi sedikit ganas. Untungnya, dia mengenakan armor sutra lembut, yang menghilangkan sebagian kekuatan. Kalau tidak, dia akan terluka. 2 orang lawan 1. Su Xiaomo berteriak, "Oke." Xiao Ziji dan dia mengunci penatua Sekte Api Darah. Li Fei dan Tian Qi mengunci sesepuh sekte jahat lainnya. Kedua murid Wuzong adalah yang paling mengancam. Selama mereka membuat mereka sibuk, sesama murid mereka dapat dengan aman berurusan dengan murid sampah sekte jahat. Betul sekali, mereka memang murid sampah. Karena kekuatan mereka sebagian besar antara murid bela diri kelas 3 dan 5. Meskipun level murid Ironborn tidak tinggi, mereka lebih unggul dalam semua aspek. Melihat situasi saat ini, belum lagi 1 lawan 2, 1 lawan 3-5 tidak akan menjadi masalah. Yang lebih berani adalah mereka dilengkapi dengan armor sutra lembut. Salah satu murid Ironborn diserang berturut-turut dan bahkan ditebas di tubuhnya. Namun, dia masih bisa melawan dan mundur dengan aman ke garis pertahanan.
Meskipun mereka semua level perunggu, mereka memiliki 6 peralatan dewa di awal. Bagaimana mereka bisa melawan mereka? Mereka tidak bisa menang melawan mereka, tidak dalam hidup ini. 4 murid sekte jahat hanya bisa mengandalkan jumlah mereka untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Karena itu, situasi saat ini adalah, para murid tulang besi mengandalkan peralatan mereka untuk membentuk sebuah kelompok. Meskipun mereka dikepung dengan ketat, lawan mereka tidak bisa menerobos. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan dibunuh. Kedua tetua Wuzong mengalami tragedi. Dengan kekuatan mereka, mereka hampir tidak bisa bertahan melawan murid sekte dalam tulang besi. Menghadapi 2 murid, itu pasti akan sangat berat. Apalagi saat Xiao Ziji dan Su Xiaomo bergabung. Yang satu bisa melawan sementara yang lain cepat. Seketika, penatua sekte Blood Flame dipukuli ke keadaan menyesal. Menghadapi pertempuran Li Fei dan Tian Qi, tetua Stormwind Pavilion juga mengalami kesulitan. Selain itu, semakin dia bertarung, semakin dia khawatir. Jika dia tidak melihat tingkat kultivasinya, dia bahkan memiliki ilusi bahwa dia sedang bertarung dengan Wuzong. Ledakan, ledakan, di zona pertempuran, ke-6 orang itu masih bertarung dengan sengit. Seniman bela diri aliansi 100 sekte yang sombong tercengang. Sejauh yang mereka tahu, meskipun para murid tulang besi sangat kuat, sulit dipercaya bahwa mereka bisa bersaing dengan Wuzong. Au, saat pertempuran berkecamuk, suara serigala melolong bisa terdengar dari jauh. Semua orang menoleh untuk melihat dan melihat sesuatu yang tampak seperti angin puyuh bergegas ke arah mereka. Ya, pemimpin sekte, murid sekte dalam tulang besi yang bertahan sangat gembira. Setelah Su Xiaomo memaksa penatua untuk mundur, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Orang tua, sudah waktunya bagimu untuk mati." Arogan, penatua sekte Blood Flame mencibir. Us. Saat dia berbicara, dia mencengkeram gagang pedangnya dengan kedua tangan. Aura merah darah menyebar seperti bola api yang menghanguskan, menyelimuti seluruh pedang. Dia terlalu pasif. Dia harus menggunakan kartu trufnya untuk membunuh salah satu dari mereka. Us. Namun, tepat saat dia mengumpulkan energi, angin puyuh bergegas dan berhenti di depannya. Astaga, sebuah cahaya pedang hijau ditembakkan. Karena cukup kuat, itu langsung menimbulkan embusan angin. Tidak baik, tetua sekte Blood Flame berseru. Pada saat itu, firasat kematian yang kuat muncul di hatinya. Dia ingin menghindar dan melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Cahaya hijau itu tidak masuk akal dan kejam saat merobek ke arahnya. Puci, cahaya pedang melintas dan menghilang ke udara tipis. Seluruh proses terjadi dalam sekejap. Para seniman bela diri yang menonton pertunjukan tidak menangkapnya sama sekali. Ketika semuanya tenang, kepala tetua sekte Blood Flame terbang keluar dan mendarat di rumput. Matanya terbuka lebar karena ketakutan dan keterkejutan. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin. Apa? Apa yang terjadi? Mengapa kepala faksi jahat Elder terbang tanpa alasan? Pada saat itu, angin puyuh secara bertahap melemah. Seekor binatang serigala tinggi muncul di depan tubuh tanpa kepala penatua sekte Blood Flame. Ada seseorang yang duduk di punggung serigala. Orang itu memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Dia sangat tampan, matanya dingin dan tajam, dan dia memegang pedang hijau yang tampaknya berat di tangannya. Ini adalah pemimpin sekte-sekte tulang besi, Jun Changqiao. Penatua Paviliun Badai, yang bertarung dengan Li Fei dan Tian Qi, melihat penatua sekte Blood Flame terbunuh. Dia langsung merasakan hawa dingin di tulang punggungnya dan kulit kepalanya mati rasa. Wuzong, yang memiliki kekuatan yang sama dengannya, terbunuh dengan satu tebasan. Kekuatan orang yang muncul benar-benar menakutkan. Jun Changqiao mengangkat Green Dragon Crescent Blade dan berkata dengan dingin, "Aku akan menghitung sampai 5. Lari secepat mungkin. Adapun apakah kamu dapat kembali hidup-hidup, itu akan tergantung pada keberuntunganmu." Kata-kata ini sangat arogan dan sangat kuat. Penatua Paviliun Badai menelan seteguk air liur. Keningnya dipenuhi keringat dingin. Dia percaya bahwa pemuda ini pasti tidak bercanda dengannya, dia juga tidak bertingkah keren. 1. Jun Changqiao berteriak, suaranya dingin dan matanya tanpa emosi. Penatua Paviliun Badai berlari dengan kecepatan penuh dan langsung memasuki hutan. Dia bahkan tidak peduli dengan muridnya sendiri. Tidak hanya dia takut pada pemimpin sekte tulang besi ini, dia juga takut pada binatang serigala yang dia tunggangi. Karena itu pasti Raja Serigala Badai. Hanya kekuatannya saja yang sebanding dengan Wuzong tahap ke-9. 2, 3, 4, 5. Hai, Raja Serigala Badai mengangkat kepalanya dan meraung. Keempat anggota tubuhnya bergerak dan langsung berubah menjadi embusan angin, mengejar tetua. Dari 2 Wuzong,
Satu meninggal dan yang lainnya melarikan diri. Para murid dari 4 sekte jahat besar segera kehilangan keinginan mereka untuk bertarung dan ingin melarikan diri. Namun, sebelum mereka bahkan bisa mengambil langkah, mereka melihat Jun Changqiao, yang baru saja pergi, kembali dengan Raja Serigala Badai. Dia mengangkat Green Dragon Crescent Blade dan pada bilahnya ada kepala dengan tatapan terkejut. Lebih tua, para murid Stormy Pavilion berteriak dalam kesedihan. Para pembudidaya aliansi 100 sekte yang menonton pertunjukan itu semua terkejut. Membunuh Wuzong seperti memotong rumput. Pemimpin sekte tulang besi ini terlalu menakutkan. Au, au, tepat pada saat ini, gelombang lolongan serigala bisa terdengar dari belakang. 500 anggota Aula penunggang serigala menunggangi serigala badai mereka dan menyerbu keluar dari kedalaman hutan seperti gelombang. Dalam sekejap, 300 murid sekte jahat yang ingin melarikan diri dikepung. Serigala badai di bawah mereka menundukkan kepala dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang ganas. Tidak hanya pembudidaya 100 sekte aliansi melebarkan mata mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dari seragam khusus mereka dapat mengatakan bahwa mereka adalah murid tulang besi. Tapi mengapa mereka semua menunggangi Hurricane Wolves? Tidak, ini adalah badai serigala yang bahkan lebih tinggi. Dentang, Jun Changqiao menikam pedang bulan sabit naga hijau miliknya ke tanah dan kepala tetua berguling ke bawah. Dia berkata dengan suara rendah, bunuh mereka semua. Ya, anggota Aula penunggang serigala mengendarai serigala badai mereka dan mengeluarkan tombak tuan mereka. 300 murid sekte jahat yang dikelilingi memiliki ketakutan dan keputusasaan di mata mereka. Mereka tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup karena binatang serigala yang ditunggangi murid-murid sekte tulang besi jauh lebih kuat dari aura mereka. Ya, mereka jauh lebih kuat dari mereka. Oleh karena itu, apa yang menunggu mereka adalah pembantaian tanpa ampun. Puci, puci, suara pedang yang menembus tubuh bisa terdengar dan bau darah memenuhi udara. Dalam waktu singkat, mayat 4 murid sekte jahat semuanya ada di tanah. Darah mereka membentuk sungai dan pemandangannya sama menakutkannya dengan rumah jagal. Sebanyak lebih dari 300 murid sekte jahat semuanya mati di tanah. Bau darah yang menyengat meresap ke udara, menyebabkan wajah seniman bela diri 100 sekte aliansi berubah. Terlalu menakutkan, semua orang terkejut, hawa dingin menjalari punggung mereka. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa melawan begitu banyak seniman bela diri sekte jahat, 30 lebih murid tulang besi pasti akan musnah. Tetapi mereka tidak hanya bertahan hidup, mereka bahkan membunuh banyak dari mereka. Ini sudah tidak bisa dipercaya, tetapi Ironborn bahkan mengirim bala bantuan. Jadi, mereka bahkan mengendarai badai serigala, kejutannya bahkan lebih besar. Bagaimanapun, mereka tidak melihatnya sebagai lelucon. Tidak masalah, itu tidak masalah. Setelah membunuh begitu banyak orang, 4 sekte jahat pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Ketika mereka menerima berita itu, mereka pasti akan membawa orang untuk membunuh Ironborn, dan akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Jun Changqiao bertanya, Xiaomu, apakah ada muridmu yang terluka? Tidak, Su Xiaomo menjawab. Jun Changqiao menoleh untuk melihat seniman bela diri aliansi 100 sekte, dan bertanya, apakah mereka juga berpartisipasi? Tidak, Su Xiaomo menjawab, tonton saja pertunjukannya. Anggota aliansi 100 sekte benar-benar harus berterima kasih kepada Su Xiaomo. Karena jika mereka melakukannya, apa yang menunggu mereka akan sama dengan murid sekte jahat, dimusnahkan. Kelilingi mereka, Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Sua, petik 2, 500 anggota Serigala Reader Hall dengan cepat mengepung anggota aliansi 100 sekte, Serigala Badai masih memancarkan tatapan ganas. Jun, pemimpin sekte Jun. Seorang tetua sekte berkata dengan ketakutan, kami hanya lewat. Mereka benar-benar lewat, tapi itu juga benar bahwa mereka sedang menyombongkan diri. Jun Changqiao secara alami tahu mengapa mereka berdiri begitu jauh, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya membuka jalan ini. Saya menanam pohon ini, jika Anda ingin lewat, Anda harus membayar tol. Dia tidak akan membunuh anggota aliansi 100 sekte, lagi pula, dia tidak berpartisipasi, dia hanya ingin menonton lelucon. Tetapi, mereka harus membayar untuk menonton pertunjukan. Petik 2, petik 2. Mulut seniman bela diri aliansi 100 sekte berkedut. Mereka ingin bertindak keras, tetapi ketika mereka melihat badai serigala yang ganas, dan adegan para murid sekte jahat terbunuh, mereka semua berkompromi dan membayar korban. Saat anggota aliansi 100 sekte menyerahkan cincin mereka, Xiao Ziji dan yang lainnya mulai mengumpulkan barang-barang di mayat.
Setelah beberapa saat, 5 hingga 600 cincin spasial semuanya ada di saku Jun Changqiao. Dia memandang pemimpin sekte dari sekte tingkat ketujuh, dan dengan dingin bertanya, sekte yang menggertak sekte tulang besi saya. Petik 2, petik 2. Mulut pemimpin sekte itu. Kakak, menilai dari situasi saat ini, merekalah yang diganggu. Jawab ini dewa, Jun Changqiao. Saat dia berbicara, tubuhnya kseseseseses. Milik sekte, milik istana petir, petir-petir. Petik 2. Mengendarai Raja Serigala Badai, Jun Changqiao berbalik dan berkata dengan dingin, murid, ikuti aku ke Kabupaten Huayang. Kami akan mencari keadilan dari 4 sekte ini. Yang mulia, suaranya yang nyaring dan jernih bergema di seluruh hutan belantara. Au, melolong. Serigala Badai membawa murid-murid sekte tulang besi saat mereka berlari menuju Kabupaten Huayang. Setelah mereka pergi, para tetua dan anggota aliansi 100 sekte semua saling memandang dengan tak percaya. Orang itu benar-benar membawa orang ke Kabupaten Huayang untuk mencari keadilan dari 4 sekte. Lagu pemimpin sekte, apakah saya salah dengar? Kamu tidak salah dengar, dia menyinggung sekte jahat, dan dia masih ingin mencari keadilan dari mereka. Apakah kamu yakin dia tidak mengirim dirinya sendiri ke kematian? Ini pria Bur, seniman bela diri aliansi 100 sekte berdiskusi dengan lembut dengan senyum di wajah mereka, benar-benar lupa bahwa mereka baru saja dirampok. Mengapa Jun Changqiao membawa murid-muridnya ke Kabupaten Huayang untuk mencari keadilan dari 4 sekte jahat? Seperti yang dipikirkan aliansi 100 sekte, jika sekte-sekte ini tahu bahwa mereka telah membunuh murid-murid mereka, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dengan kekuatan Iron Bond saat ini, mereka tidak takut pada sekte kelas 6 manapun. Namun, sangat mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka, tetapi sulit untuk bertahan melawan panah di kegelapan. Jika sekte jahat ini bermain kotor dalam kegelapan, itu pasti akan merepotkan. Karena mereka sudah menyinggung mereka, mengapa tidak lebih sembrono? Pemimpin sekte, Xiao Ziji mengendarai badai serigala dan menyusul dari belakang, saya khawatir kita tidak hanya akan menghadapi 4 sekte jahat, tetapi juga banyak sekte lain di Kabupaten Huayang. Menghancurkan sekte elang hitam dilakukan secara diam-diam. Kali ini, mengendarai badai serigala dan membawa lebih dari 500 murid, itu adalah keributan besar. Begitu mereka memasuki Kabupaten Huayang, mereka pasti akan memperingatkan sekte lain. Mereka yang berani melawan Iron Bond. Jun Changqiao berkata dengan dingin, bunuh tanpa ampun. Mendominasi, para murid yang mengikuti di belakang merasakan darah mereka mendidih. Sebenarnya, Jun Changqiao mengatakan bahwa dia akan mencari keadilan di Kabupaten Huayang, tetapi yang lebih penting, dia ingin memberitahu dunia bahwa mereka dapat menyinggung siapapun kecuali tulang besi. Begitu sebuah sekte memiliki kekuatan yang cukup, mereka perlu membangun prestise mereka. Keempat sekte itu tidak diragukan lagi adalah ayam yang dibunuh untuk memperingatkan monyet. Kabupaten Huayang, di hutan yang suram sepanjang tahun. Meskipun itu bukan tempat dengan feng shui yang baik, ada sebuah bangunan besar yang terbuat dari batu. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti kastil kuno yang terletak jauh di dalam hutan, terisolasi dari dunia luar. Ini adalah markas besar Istana Guntur. Di belakang bangunan seperti kastil, ada lapangan latihan besar tempat ribuan prajurit berkultivasi. Wakil pemimpin istana, di aula utama, pemimpin istana Guntur duduk di kursi utama. Dia menggosok alisnya dan berkata, kelopak mata kiriku berkedut selama beberapa hari terakhir. Wakil pemimpin istana tersenyum, seperti kata pepatah, ketika kelopak mata kiri berkedut, keberuntungan datang, dan ketika kelopak mata kanan berkedut, bencana datang. Pemimpin istana pasti akan beruntung. Saya harap begitu. Pemimpin istana Guntur tersenyum. Oh benar, dia berkata, para murid yang pergi ke Deat Valley harus segera kembali, kan? Wakil pemimpin istana berkata, segera. Pemimpin istana. Pada saat ini, seorang murid berlari dengan cemas dan menunjuk keluar, seseorang datang ke istana Guntur saya untuk mencari keadilan. Mencari keadilan, keduanya saling berpandangan, tercengang. Pemimpin istana Guntur menggosok alisnya lagi dan berkata, kelopak mata kiriku semakin berkedut. Wakil pemimpin istana tersenyum, pemimpin istana, ini mungkin keberuntungan. Apakah begitu? Pemimpin istana Guntur berdiri dan tersenyum, kalau begitu saya ingin melihat keberuntungan apa itu. Istana, pemimpin istana, suara bawahan bergetar, di sana, ada cukup banyak orang di sini. Cukup banyak, pemimpin istana Guntur tersenyum tipis dan berjalan keluar dari aula utama. Dia berdiri di balkon yang menonjol dan melihat ke arah pintu.
Ekspresinya membeku. Di bidang penglihatannya, ada sekitar 500 prajurit. Sejujurnya, tidak banyak dari mereka. Lagi pula, hanya markas besar Istana Guntur saja yang memiliki 4 hingga 5.000 murid. Yang mengejutkan pemimpin Istana Guntur adalah bahwa para prajurit ini semua menunggangi binatang serigala yang tinggi dan perkasa. Wakil pemimpin istana juga berjalan keluar. Ketika dia melihat pemandangan di bidang penglihatannya, matanya langsung melebar. Pemimpin istana, dia berkata dengan tidak percaya, ini adalah badai serigala. Saat dia berbicara, tatapannya terkunci ke binatang serigala yang lebih tinggi dan lebih kuat di depan kawanan itu. Dia berseru, badai serigala raja. Jun Changqiao membawa lebih dari 500 murid dan tiba di Istana Guntur dalam waktu sesingkat mungkin. Ini adalah pemberhentian pertama untuk mencari keadilan. Namun, Tuan Istana Guntur dan Wakil Tuan Istana sangat terkejut sehingga bola mata mereka akan keluar. Sekelompok praktisi bela diri mengendarai binatang serigala tingkat tinggi, dan bahkan ada Raja Serigala di antara mereka, berdiri di depan pintu mereka. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Pihak lain mengendarai binatang serigala. Mungkinkah mereka dari sekte besar? Inilah yang dipikirkan oleh Tuan Istana Guntur. Jun Changqiao mengangkat kepalanya dan melihat ke balkon kastil. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua seharusnya menjadi petinggi Istana Guntur, kan? Tuan Istana Guntur bertanya, siapa kamu? Tidak hanya dia tidak menjawab, dia bahkan mengajukan pertanyaan. Orang ini tidak punya sopan santun sama sekali. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Sekte dari klan Tulang Besi. Master Sekte dari klan Tulang Besi. Tuan Istana Guntur berkata dengan terkejut, kamu adalah Jun Changqiao. Memang, setelah mengalahkan Sekte Mata Air Suci, Master Sekte Jun masih memiliki tingkat ketenaran tertentu. Betul sekali, Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh. Sekte Guru Jun. Tuan Istana Guntur berkata, dua sekte kami tidak ada hubungannya satu sama lain. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Untuk mencari keadilan, kata Jun Changqiao. Mulut Tuan Istana Guntur berkedut. Dia berkata, keadilan apa? Jun Changqiao berkata, murid sekte saya menyelamatkan murid sekte Anda karena kebaikan di Death Valley. Alih-alih bersyukur, mereka bergabung dengan 3 sekte lainnya untuk merampok mereka. Di mana keadilan? Di mana keadilan? Jika ada praktisi bela diri lain yang hadir, mereka pasti akan hancur. Berbicara tentang keadilan dan keadilan dengan sekte-sekte jahat benar-benar lucu. Ada hal seperti itu. Tuan Istana Guntur merenung sejenak dan berkata, ketika mereka kembali, saya akan menanyakan alasannya. Saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Master Sekte Jun. Jika bukan karena fakta bahwa pihak lain mengendarai binatang buas tingkat tinggi, dengan karakternya, dia pasti akan tertawa aneh dan berkata, datang ke sekte jahatku untuk mencari keadilan, bukankah kamu lelah hidup? Tidak perlu menunggu. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, para muridmu yang merampok murid-muridku semuanya mati. Apa? Ekspresi Tuan Istana Guntur berubah. Wakil Kepala Istana bertanya dengan suara yang dalam, Tuan Sekte Jun membunuhnya. Jun Changqiao mengangguk dan berkata, mereka yang menggertak fraksi tulang besiku hanya akan mati. Bahkan Yesus tidak bisa menyelamatkannya. Ekspresi Tuan Istana Guntur berubah lebih buruk ketika dia berkata, Tuan Sekte Jun, karena kamu telah membunuhnya, kamu masih datang ke Istana Gunturku untuk mencari keadilan. Itu terlalu berlebihan. Terlalu banyak. Jun Changqiao tersenyum dan melambaikan tangannya. Xiao Ziji melompat turun dari badai serigala dan berhenti di depan pintu Istana Guntur yang tertutup rapat. Kemudian, dia mengangkat tinjunya dan meninjunya. Bang! Karena dampak yang kuat, pintu, yang telah ada selama bertahun-tahun, hancur berkeping-keping. Ini, bahkan lebih berlebihan. Jun Changqiao, Master Istana Guntur sangat marah. Apa maksudmu dengan itu? Wakil Kepala Istana juga sangat marah. Bagaimanapun, pintu itu mewakili martabat Istana Thunderbolt. Sekarang setelah dihancurkan, itu adalah penghujatan yang terang-terangan. Hancurkan tempat itu, kata Jun Changqiao. Au! Au! Serigala badai melolong dan menyeret para murid tulang besi ke Istana Guntur seperti banjir. Ketika mereka menghancurkan pasukan elang hitam, mereka tidak terlalu kuat dan tidak membawa banyak murid. Oleh karena itu, mereka memilih untuk bermain aman dan bersembunyi di kegelapan untuk menyergap orang lain. Sekarang, itu berbeda dari masa lalu. Tidak hanya para murid yang kuat, tetapi ada juga banyak dari mereka. Hanya 500 badai serigala saja yang memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Karena itu, jika mereka datang untuk menghancurkan tempat itu, mereka akan langsung mulai bertarung.
Binatang serigala yang membawa seniman bela diri seharusnya memasuki hutan ini. Ini adalah wilayah Istana Guntur. Apakah mereka akan menyerang Sekte Jahat Jalan ke-6? Di luar hutan, banyak seniman bela diri dari Kabupaten Huayang berkumpul. Jun Changqiao datang untuk mencari keadilan dan tidak sengaja mengambil jalur pegunungan terpencil. Karena itu, mereka diperingatkan di jalan. Ada cukup banyak orang, sekitar 700 dari mereka. Jika mereka tidak berhenti untuk menanyakan lokasi Istana Guntur, dengan kecepatan badai serigala, para seniman bela diri ini tidak akan dapat melihat mereka. Mereka hanya akan melihat hembusan angin. Lebih baik tidak pergi. Seorang seniman bela diri berkata dengan takut-takut, jika kita ditemukan oleh seniman bela diri dari Istana Guntur dan memasuki wilayah mereka tanpa izin, kita pasti akan mati. Apa yang harus ditakuti? Seorang seniman bela diri yang berani berkata, dengan begitu banyak dari kita yang masuk, Istana Guntur mungkin tidak berani mempersulit kita. Saat mereka berdiskusi, sudah ada cukup banyak seniman bela diri pemberani yang memasuki hutan. Kelompok seniman bela diri yang mengendarai binatang serigala dipenuhi dengan niat membunuh. Jika mereka benar-benar akan menyerang Istana Guntur, mereka mungkin sudah mulai bertarung. Adegan itu pasti akan seru. Mereka harus pergi dan melihatnya. Tidak lama kemudian, kerumunan tiba di markas besar Istana Guntur. Ketika mereka melihat jejak kaki binatang buas yang padat, mereka bahkan lebih yakin bahwa seniman bela diri yang mengendarai binatang serigala ada di sini untuk menargetkan Istana Guntur. Lihat, seseorang berseru, pintu utama Istana Guntur telah hancur. Kerumunan buru-buru menarik kembali tatapan mereka dan melihat lurus ke depan. Mereka melihat pintu utama Istana Guntur terbuka dan dua pintu rusak berserakan. Ini, banyak seniman bela diri tercengang. Pintu utama yang mewakili wajah sekte telah hancur. Pihak lain benar-benar agresif. Ayo pergi dan lihat. Banyak seniman bela diri mengumpulkan keberanian mereka dan bergegas ke markas besar Istana Guntur. Mereka mengikuti jejak kaki serigala sampai ke tempat latihan. Segera, mereka melihat mayat-mayat berbaris di sepanjang jalan. Dari luka dan cara mereka mati, terlihat jelas bahwa mereka terbunuh seketika oleh sebilah pedang tajam yang menembus dada mereka. Mereka semua adalah murid dari Istana Guntur. Kekuatan mereka setidaknya pada tingkat murid bela diri kelas 3 atau ke-4. Mereka benar-benar terbunuh seketika. Mungkinkah ini dilakukan oleh sekelompok seniman bela diri yang mengendarai binatang serigala? Mengendarai binatang buas, kekuatan mereka pasti luar biasa. Istana Guntur telah menyinggung seseorang. Kerumunan berdiskusi saat mereka masuk. Mayat berbaris di kedua sisi jalan. Melihat murid sekte jahat yang biasanya arogan dan lalim meninggal secara tragis, banyak seniman bela diri merasa sedikit puas. Mendesis. Ketika mereka tiba di tempat latihan, mereka semua menghirup udara dingin. Di area yang luas itu, setidaknya ada 1000 mayat murid Istana Guntur. Situasi ini, pikiran pertama yang muncul di benak orang banyak adalah bahwa sekte tersebut telah dimusnahkan. Seseorang menyipitkan matanya dan melihat ke seniman bela diri yang berlutut di tengah area. Dia berkata dengan suara gemetar, "Tuan Istana Guntur." Ya dewa, kerumunan langsung melebarkan mata mereka. Meskipun jaraknya agak jauh, dari cara dia berlutut dengan kepala menunduk, jelas bahwa dia sudah mati. Seseorang berseru, ada wakil raja istana di sampingnya. Pada saat itu, mereka mengkonfirmasi pikiran pertama mereka untuk marah. Tuan Istana Guntur dan wakil Tuan Istana, serta banyak petinggi dengan kultivasi yang layak, semuanya meninggal di tempat latihan. Ini berarti sekte kelas 6 ini telah dieliminasi dari dunia pugilistik. Itu selalu menjadi sekte jahat yang akan memusnahkan siapapun yang tidak disukainya. Tapi hari ini, tiba-tiba dimusnahkan. Ini benar-benar mengejutkan para seniman bela diri yang hadir. Apakah itu kelompok seniman bela diri yang menunggangi binatang buas? Kebencian mendalam macam apa yang mereka miliki hingga mereka sampai pada tingkat memusnahkan sebuah sekte? Kerumunan mengumpulkan keberanian mereka dan berjalan mendekat. Tidak hanya Palace Lord dari Thunder Palace yang berlutut di tanah, ada juga luka yang dalam di dadanya. Jelas, ini adalah luka yang fatal. Seorang Wuzong kelas 6 atau 7 terbunuh begitu saja. Kerumunan sekali lagi sangat terkejut. Tentu saja, ada juga sedikit kepuasan. Bagaimanapun, Istana Guntur adalah sekte jahat yang telah melakukan segala macam kejahatan. Sekarang setelah dimusnahkan, bagi orang-orang di Kabupaten Huayang, itu adalah kesempatan yang menggembirakan yang layak untuk menyalakan kembang api. Lihat, seseorang berseru, ada kata-kata di tanah. Kerumunan melihat satu-satunya lempengan batu kosong di depan mereka.
Itu ditulis dengan darah segar, mereka yang menyinggung klan tulang besiku akan dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka. Klan tulang besi, mungkinkah itu dilakukan oleh sekte dari Kabupaten Qingyang yang mengalahkan sekte mata air suci kelas 5 belum lama ini? Mereka datang ke Kabupaten Huayang untuk memusnahkan sekte jahat dan bahkan meninggalkan kata-kata berdarah secara terbuka. Apakah ini berarti mereka ingin mengintimidasi orang lain? Membasmi istana guntur dan meninggalkan hukuman, operasi ini sangat keren. Mereka yang menyinggung sekte tulang besi saya akan dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka. Itu bahkan lebih dahsyat dan kuat hingga ekstrim. Istana guntur telah dihancurkan. Ini berita besar. Begitu keluar, pasti akan menimbulkan sensasi besar. Tulang besi berani secara terbuka menghancurkan sekte kelas 6 di Kabupaten Huayang. Pasukan lain pasti tidak akan membiarkan mereka pergi tanpa cedera. Mereka sangat senang bahwa istana guntur yang jahat telah dihancurkan. Bagaimanapun, itu masih sebuah kabupaten. Agak tidak pantas untuk dihancurkan oleh kekuatan dari daerah lain. Namun, apa yang semua orang tidak tahu adalah bahwa menghancurkan istana guntur hanyalah permulaan. Pada saat ini, Jun Changqiao telah meninggalkan hutan dengan lebih dari 500 kavaleri serigala dan berlari menuju pemberhentian kedua, Sekte Setan Kecil. Sama seperti kata-kata yang dia tulis di lempengan batu dengan darah master istana-istana guntur, mereka yang menyinggung sekte tulang besiku akan dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka. Teman, Su Xiaomo berkata, tolong beritahu saya lokasi yang tepat dari sekte setan kecil. Prajurit yang ditanyai arah menunjuk ke timur dan berkata, ikuti jalan ini dan seberangi 2 gunung untuk mencapai sekte setan kecil. Terima kasih. Sama-sama. Su Xiaomo menarik Cold Edge Sword dari lehernya, melompat ke atas serigala, dan menangkupkan tangannya, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Melihat pria itu pergi, prajurit yang ditanyai arah merasakan kakinya menjadi lunak dan langsung jatuh ke tanah. Dia melolong dalam hatinya, apakah ada orang yang menanyakan arah seperti ini? Jun Changqiao tidak mengambil jalan kecil dengan murid-muridnya. Mengendarai badai serigala, dia seperti bola angin, menarik perhatian banyak prajurit. Mereka semua mengikuti mereka, ingin melihat hal-hal seperti apa yang bisa berjalan begitu cepat. Setelah itu, mereka tiba di gunung tempat sekte setan kecil berada. Awalnya, mereka masih ragu apakah akan naik gunung atau tidak. Namun, embusan angin bertiup dan mereka mencium bau darah yang samar. Ini bukan bau darah binatang. Ini adalah bau darah manusia. Para prajurit mengumpulkan keberanian mereka dan menaiki tangga batu. Ketika mereka melihat bahwa gerbang gunung telah dihancurkan, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah seseorang datang untuk menghancurkan sekte setan kecil? Mereka buru-buru masuk dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Mayat berserakan di seluruh sekte. Darah segar menodai tanah, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Mendesis. Semua orang menarik napas dingin. Murid-murid sekte setan kecil semuanya terbunuh. Lihat, seseorang menunjuk ke aula utama dengan tangan gemetar dan berseru, itu adalah patriark sekte setan kecil. Semua orang buru-buru menoleh untuk melihat dan melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah Taois dengan tepi emas duduk di sudut aula. Kepalanya sudah diturunkan, dan ada bekas luka pedang yang dalam dan mencolok di dadanya. Tidak buruk, itu adalah patriark dari sekte setan kecil. Banyak seniman bela diri berjalan dan melihat kata-kata yang tertulis dengan darah di dinding di bawah plakat, sekte setan kecil, siapapun yang menyinggung klan tulang besi saya akan dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka. Apakah ini ditinggalkan oleh si pembunuh? Klan tulang besi. Bukankah itu hanya sekte di Azure Sun County? Permusuhan macam apa, yang membuat mereka berani melakukan perjalanan ribuan mil untuk membunuh orang, dan bahkan memusnahkan sekte jahat aliran ke-6. Sekte api darah. Pada saat ini, itu seperti neraka. Lebih dari 500 murid tulang besi menunggangi Hurricane Wolves dan memegang Overlord Spears. Mereka seperti jenderal pemberani yang menyerbu ke medan perang, membunuh murid-murid sekte ini berkali-kali. Mereka memiliki kultivasi yang kuat, peralatan yang bagus, dan bahkan memiliki binatang serigala yang secepat badai. Mereka membunuh orang semudah memotong rumput. Meskipun master sekte dari sekte Blood Flame marah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Di depannya adalah Jun Changqiao, yang mengendarai Hurricane Wolf King dan memegang Azure Dragon Crescent Blade. Dia seperti gunung yang tidak dapat ditaklukkan. Pada akhirnya, semua murid sekte Blood Flame terbunuh. Para petinggi juga tewas di tangan Xiao Ziji dan yang lainnya dalam waktu kurang dari 30 menit. Tangan kurus sekte master dari sekte Blood Flame gemetar. Dia mengertakkan gigi dan berkata,
permusuhan ini benar-benar tidak dapat didamaikan. Suara mendesing, suara mendesing. Saat dia berbicara, nyala api berwarna darah muncul di sekelilingnya, dan dia terbang ke udara. Ini adalah teknik pelarian Blood Flame yang sangat jahat. Selama itu diaktifkan, seseorang bisa berubah menjadi bola api berwarna darah dan dengan cepat melarikan diri. Kerugiannya jelas. Setelah menggunakannya, pengguna tidak hanya akan melemah, tetapi mereka juga akan kehilangan banyak umur mereka. Jun Changqiao, yang mengendarai Raja Serigala Badai, terlalu kuat. Master Sekte dari Sekte Blood Flame tahu bahwa dia bukan tandingan Jun Changqiao. Karena itu, dia hanya bisa mengaktifkan teknik melarikan diri. Suara mendesing. Pada saat ini, sinar bila biru memenuhi udara. Itu berisi kekuatan untuk memotong sungai dan langsung menebas cahaya berwarna darah. Ledakan, atribut seperti api dan seperti darah tiba-tiba runtuh. Master Sekte dari Sekte Blood Flame terungkap dari dalam, dan tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Sejak dia datang ke Sekte Blood Flame, dia harus mencari keadilan. Dari kelihatannya, apa yang disebut keadilan Jun Changqiao adalah untuk menghancurkan sekte-sekte jahat ini. Tuan Sekte, Xiao Ziji berkata, perbendaharaan telah ditemukan. Tidak hanya istana petir dan sekte iblis kecil yang dihancurkan, tetapi perbendaharaan mereka juga dijarah. Itu secara alami sama untuk Sekte Blood Flame. Alih-alih tetap patuh di Kabupaten Huayang, mereka pergi ke lembah kematian di Kabupaten Azure Sun. Karena itu adalah tanah tanpa pemilik, maka jadilah itu. Namun, mereka mengandalkan kekuatan mereka untuk merampok siapapun yang tidak mereka lihat secara langsung. Sekarang, mereka telah menendang pelat besi dan sekte mereka dihancurkan. Kekayaan dan sumber daya mereka juga tersapu bersih. Jun Changqiao membalas mata ganti mata. Dia juga memberitahu sekte jahat di Kabupaten Huayang bahwa mereka dapat merampok sesuka mereka di Kabupaten Azure Sun, tetapi dia juga bisa datang ke wilayah mereka dan menghancurkan mereka. Setelah merampok sekte Blood Flame, Jun Changqiao meninggalkan pesan dalam darah dan memimpin murid-muridnya menuruni gunung ke pertempuran terakhir. Tidak lama setelah mereka pergi, para pembudidaya di Kabupaten Huayang yang mengikuti jejak kaki binatang buas itu terkejut ketika mereka melihat sekte kelas 6 dimusnahkan. Ada jarak antara Sekte Blood Flame dan Paviliun Badai. Sebelum Jun Changqiao tiba, banyak pembudidaya telah menerima berita tentang 3 sekte kelas 6 yang dimusnahkan. Untuk sesaat, seluruh Kabupaten Huayang gempar. Biasanya, pemusnahan sekte kelas 7 akan menyebabkan banyak diskusi. Sekarang 3 sekte kelas 6 dimusnahkan, itu tidak diragukan lagi gempa berkekuatan 12. 3 sekte setidaknya terpisah 1000 mil. Tidak mungkin mereka dimusnahkan hanya dalam 4 jam. Sekte yang dimusnahkan semuanya ditinggalkan dengan pesan dalam darah. Itu tidak mungkin palsu. Dendam apa yang dimiliki tulang besi dengan 3 sekte jahat? Mengapa mereka datang jauh-jauh ke Kabupaten Huayang untuk memusnahkan sekte mereka? Semua orang sedang berdiskusi. Kemudian, berita yang lebih mengejutkan datang. 3 sekte yang dimusnahkan telah berdiskusi dan setuju untuk pergi ke Deat Valley bersama setengah bulan yang lalu. Paviliun Badai adalah orang yang memulai ekspedisi ke Lembah Kematian. Mereka juga mengirim murid-murid mereka. Semua sekte yang dimusnahkan adalah mereka yang berpartisipasi dalam ekspedisi. Mungkinkah Paviliun Badai akan dimusnahkan oleh tulang besi selanjutnya? Ayo pergi dan lihat. Setelah menerima berita itu, banyak pembudidaya bergegas ke Paviliun Badai tanpa henti. Seperti yang diharapkan, banyak orang menangkap jejak kaki binatang buas di jalan dan memutuskan bahwa tulang besi telah datang ke Kabupaten Huayang untuk menargetkan 4 sekte yang berpartisipasi dalam ekspedisi ke Lembah Kematian. Sekarang, 3 sekte telah dimusnahkan. Paviliun Badai mungkin tidak bisa bertahan. Istana Guntur, Sekte Setan Kecil, dan Sekte Blood Flame, 3 sekte kelas 6 benar-benar dimusnahkan. Banyak orang menyimpulkan dari berbagai informasi bahwa jika Iron Bond terus melakukan kejahatan, sekte berikutnya yang akan dimusnahkan adalah Paviliun Angin dan Hujan. Memusnahkan 3 sekte kelas 6 dengan kecepatan kilat, kekuatan semacam ini mengejutkan banyak seniman bela diri. Ya itu betul, mereka telah bertarung 74 ronde dengan sekte musim semi suci dan memenangkan 74 ronde. Itu normal untuk memusnahkan beberapa sekte jahat dengan beberapa murid. Di benua bintang jatuh, selain sekte teratas, tidak banyak murid di sekte jahat tingkat rendah karena orang muda lebih suka bergabung dengan sekte yang benar. Misalnya, di antara 3 sekte yang dimusnahkan, Sekte Api Darah, yang memiliki murid paling banyak, hanya memiliki 2 hingga 3.000 murid. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Ki Luas yang memiliki 5 hingga 6.000 murid. Namun,
2 hingga 3.000 murid cukup banyak. Orang harus tahu bahwa Jun Changqiao hanya membawa sedikit lebih dari 500 murid. Memusnahkan 3 sekte berturut-turut tanpa kehilangan satu pun sudah sangat kuat. Itu masih kalimat yang sama. Semua orang berada di tingkat perunggu. Bagaimana Anda bisa melawan saya ketika saya memiliki 6 peralatan dewa? Tidak ada cara untuk melawan. Oleh karena itu, 3 sekte dimusnahkan. Bahkan jika itu adalah sekte Ki luas, ketika dihadapkan dengan kavaleri serigala yang dilengkapi dengan baik, mereka masih akan dipukuli hitam dan biru. Belum lagi, mereka mengendarai badai serigala kelas 5 menengah. Belum lagi mereka bisa memusnahkan sekte kelas 6 atau kelas 7, bahkan jika mereka meraung, mereka bisa menakuti murid bela diri sampai kehabisan akal. Jun Changqiao membawa murid-muridnya ke Kabupaten Huayang untuk mencari keadilan. Itu hanya bisa digambarkan sebagai tak terkalahkan. Paviliun angin dan hujan, lapangan latihan seni bela diri. Ribuan murid berkumpul dan menatap lapangan. 2 seniman bela diri bertarung dengan sengit. Di platform tinggi, Master Paviliun Wind and Rain Paviliun duduk dengan ekspresi jelek. Di sampingnya, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan sedang membelai janggutnya dengan senyum di wajahnya. Bang! Setelah beberapa saat, seniman bela diri dengan kultivasi yang lebih tinggi di atas panggung mengandalkan seni tinju yang rumit untuk membuat lawannya terbang. Mendesah, Master Paviliun Angin dan Hujan menangkupkan tangannya dan berkata, Penatua He, murid tebing api suci Anda semuanya adalah naga di antara manusia. Paviliun Angin dan Hujan saya menerima kehilangan kami dengan sepenuh hati. Meskipun Kabupaten Huayang juga merupakan kabupaten kelas 9, itu lebih kuat dari Kabupaten Azure karena ada 2 sekte kelas 5, 1 benar dan 1 jahat. Fraksi benar disebut Rumah Asap. Sekte jahat dikenal sebagai Tebing Api Suci. Dengan kata lain, Penatua He dan penggarap bela diri yang mengalahkan murid Paviliun Stormwind berasal dari sekte jahat tingkat kelima. Mereka datang ke Windy Rain Pavilion untuk kunjungan ramah dan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Pada akhirnya, setelah 5 pertempuran, seorang murid tebing api suci mengalahkan kelima murid Paviliun Angin dan Hujan sendirian. Seperti yang diharapkan dari seorang murid pribadi, dia terlalu kuat. Penatua He tersenyum dan berkata, murid guru Paviliun Zhang juga cukup kuat. Jika dia terus berkultivasi, dia pasti akan memiliki pencapaian yang luar biasa. Master Paviliun dari Paviliun Hujan Badai tahu bahwa ini hanya sapaan yang sopan, jadi dia secara alami tidak mengingatnya. Dia berkata, saya sudah menyiapkan beberapa makanan dan anggur. Penatua He, tolong. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras terdengar. Gerbang gunung yang tertutup rapat langsung terkoyak. Ekspresi Master Paviliun Stormwind berubah saat niat membunuh melintas di matanya. Satu persatu, badai serigala membawa murid tulang besi. Ini adalah, Penatua He bertanya dengan heran, badai serigala. Apa? Mata Master Stormwind Paviliun dipenuhi dengan keheranan. Bagaimanapun, binatang iblis semacam ini setidaknya sebanding dengan Master bela diri kelas 5. Paviliun Tuan Sang. Penatua He tersenyum dan berkata, sepertinya seseorang ada di sini untuk menimbulkan masalah. Salah. Jun Changqiao mengendarai Hurricane Wolf King dan memegang Green Dragon Crescent Blade. Dia berjalan masuk dari gerbang luar dan berkata dengan acuh tak acuh, saya di sini untuk mencari keadilan. Senyum Elder He menghilang dan berkata, badai serigala raja. Mulut Stormwind Pavilion Master berkedut. Begitu banyak badai serigala sudah cukup mengejutkan. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk mengendarai Raja Serigala Badai. Teman, dia menekan keterkejutannya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu dan aku tidak mengenal satu sama lain. Mengapa kamu mencari keadilan? Jun Changqiao mengangkat pedangnya dan menunjuk Penatua He. Kamu seharusnya tidak berasal dari Stormwind Pavilion. Cepat pergi sebelum kamu kehilangan nyawamu. Sungguh anak yang sombong. Penatua dia mencibir. Meskipun Raja Serigala Badai itu kuat, sebagai tetua sekte jahat kelas 5, bagaimana dia bisa takut pada pemuda ini? Jika dia tidak mengendarai binatang buas, dengan kepribadiannya yang kejam, dia pasti sudah membunuhnya dan menghancurkannya seperti semut. Jun Changqiao berkata, aku telah memberimu kesempatan. Jika kamu tidak pergi, maka tinggalkan hidupmu di sini. Dia bisa tahu dari aura bahwa lelaki tua berambut putih ini pasti berasal dari sekte jahat. Jadi bagaimana jika dia membunuhnya? Itu tidak masalah. Kekeke, Penatua dia tertawa aneh. Bocah, apakah karena kamu mengendarai Raja Serigala Badai sehingga kamu bisa begitu sombong? Apa hubungannya denganmu? Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh. Murid tebing api suci itu berkata dengan dingin, Brat,
turun dari kuda jika kamu punya nyali, turun dari serigala dan lawan aku. Dia pasti tidak tahan dengan penghinaan seorang penatua. Tapi dia takut pada Raja Serigala Badai, jadi dia hanya bisa mengeluarkan tantangan dengan cara ini. Semut, kamu tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, Zuiji, ambil kepalanya. Ya, Xiao Ziji melompat turun dari serigala dan berjalan mendekat. Pedang ujung dingin di tangannya bersinar dengan cahaya perak. Murid tebing api suci mencibir dan mengeluarkan pedangnya. Ini bukan pertarungan persahabatan, tapi pertarungan hidup dan mati. Jadi, keduanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan begitu mereka menyerang. Master Pavilion Stormwind mencibir. Pemuda ini paling banyak adalah master bela diri level 5 atau 6. Dia pasti mencari kematian. Asap gurun besar. Tiba-tiba, murid tebing api suci menyerang lebih dulu. Dia melambaikan pedang di tangannya dan menebas saber ki yang dingin. Xiao Ziji menggunakan Cloud Trading Steps untuk mematahkan saber ki. Kemudian, dia mendekati murid itu dan menebas udara dengan Cold Edge Sword miliknya. Dia tidak berlatih ilmu pedang, tapi dia menuangkan energi yang kuat ke dalam pedang dan menebasnya. Tiba-tiba, cahaya pedang yang menyilaukan muncul. Oh tidak, ding, cahaya pedang menyapu dan tanpa ampun menghancurkan pedang muridnya. Cahaya dingin menghilang. Murid tebing api suci berdiri diam, memegang pedang patah di tangan kanannya. Kepalanya sudah terbang dan jatuh di lantai batu. Satu tebasan, pembunuhan instan. Cheng Yong, penatua, dia berteriak dalam kesedihan. Master Pavilion Stormwind di sampingnya terkejut. Murid tebing api suci itu adalah master bela diri tingkat 8. Dia telah mengalahkan 5 murid berturut-turut, tetapi sekarang, dia terbunuh oleh satu tebasan. Kamu siapa? Dia bertanya dengan suara yang dalam. Master Pavilion Stormwind menduga bahwa pemuda ini mungkin berasal dari sekte besar karena dia begitu kuat dan menunggangi Raja Serigala Badai. Tuan Sekte Tulang Besi, Jun Changqiao. Jun Changqiao berkata dengan ringan. Sekte Tulang Besi, Penatua He berkata dengan marah, kamu membunuh murid tebing api suciku, jadi aku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Tebing api suci, Jun Changqiao belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sistem berkata, ini adalah sekte jahat kelas 5 di Kabupaten Huayang. Ini tidak kalah dengan sekte Changshan dan sekte Mata Air Suci. Jun Changqiao berkata, tidak heran kamu begitu tenang sekarang. Sial, dia ingin menghancurkan Pavilion Stormwind terakhir, tetapi dia menyinggung sekte jahat kelas 5. Ini benar-benar merepotkan. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka dia akan membunuh jalannya ke tebing api suci. Kunjungan Jun Changqiao ke Kabupaten Huayang adalah untuk membuat contoh dari sekte tulang besi. Jika menghancurkan sekte kelas 6 tidak cukup untuk menunjukkan kekuatannya, maka melawan sekte kelas 5 bukanlah hal yang mustahil. Dengan jajaran perlindungan sekte kelas menengah, dia berani mencari kematian dengan berbagai cara. Bertarung sampai mati, Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, kedengarannya menakutkan. Penatua He melambaikan lengan bajunya dan energi yang kuat meledak dari tubuhnya, membentuk gelombang energi gelap yang menyebar ke arah Jun Changqiao. Dalam proses, energi gelap berangsur-angsur mengembun dan berubah menjadi kepalan besar dengan kekuatan setidaknya 300.000 pound. Penatua dia adalah Wuzong kelas 7. Meskipun kekuatannya tidak sekuat Patriark Sekte Mata Air Suci, karena dia mengolah metode kultivasi sekte jahat, kekuatan tempurnya sebanding dengan Wuzong kelas 8. Tinju hitam itu runtuh, menimbulkan embusan angin. Sangat kuat, Master Pavilion Badai sangat terkejut. Ini hanya seorang tetua dari tebing api suci. Siapa yang tahu seberapa kuat Cliff Master itu? Sekte kelas 5 sangat menakutkan. Ledakan, tepat pada saat ini, tinju hitam itu tampaknya telah mengenai sesuatu di tengah jalan, dan ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Ketika semuanya tenang, Xiao Ziji berdiri tidak jauh dari Jun Changqiao dengan perisai besi. Apa? Ekspresi Penatua He berubah. Tinju dengan kekuatan 300.000 pound diblokir oleh Master bela diri belaka dengan perisai. Ini luar biasa. Mata Master Pavilion Badai melebar. Jika dia menerima pukulan itu dari Penatua He, dia akan terluka parah. Murid tulang besi ini adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Aura Elder He meledak lagi dan membentuk energi gelap yang lebih kuat. Anak, mari kita lihat berapa kali Anda dapat mengambilnya. Setelah beberapa saat, energi gelap berkumpul dan membentuk kepalan besar dengan kekuatan 350.000 pound. Xiao Ziji mengerutkan kening. Meskipun dia tidak bergeming dari pukulan pertama, dia sudah merasa sedikit tidak berdaya.
Jika dia menerima pukulan kedua secara langsung, dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan penghalang pertahanannya. Diri yang berdosa, mundur. Jun Changqiao berkata, aku akan menemuinya. Ya, Xiao Ziji menarik penghalang pertahanannya dan melangkah pergi. Tinju kegelapan melesat, dan kekuatan yang dihasilkannya menyapu kerikil dan debu. Jun Changqiao melompat dari tubuh Raja Serigala Badai. Pisau bulan sabit naga hijau di tangannya bersinar terang saat dia menebas pedang biru Qi yang tak tertandingi. Kekuatan serangan pedang ini adalah 350.000 jin. Sebagai Wuzong kelas 2 unggul, kecakapan tempur pemimpin Sekte Jun telah mencapai lebih dari 300.000 jin. Ditambah dengan pedang bulan sabit naga hijau, mudah baginya untuk melawan Wuzong kelas 7 unggul. Aura pedang hijau sepertinya merobek ruang itu saat ia menebas tinju gelap itu. Mustahil, Penatuahe berkata dengan tidak percaya, dia hanya Wuzong kelas 2. Bagaimana dia bisa mematahkan tinju hitamku? Jun Changqiao menggunakan Cloud Trading Steps untuk bergegas. Dia mengangkat pedang bulan sabit naga hijau lagi dan berteriak, pembunuh anggur hangat Hua Xiong. Wosh, aura pedang hijau melesat lagi. Penatuahe terkejut dan buru-buru mundur. Meskipun dia berhasil menghindarinya, Windy Rain Pavilion di belakangnya mengalami bencana. Sebuah bekas pedang tertinggal di sana, dan itu hampir runtuh. Pemimpin Sekte Jun tidak membiarkannya pergi. Dia menggunakan teknik gerakannya dan bergegas lagi. Selanjutnya, dia secara tidak masuk akal menebas 2 kali lagi. Kekuatan setiap tebasan sangat kuat. Penatua dia tidak berani menerimanya secara langsung. Dia hanya bisa memilih untuk terus menghindar. Pada akhirnya, 2 aura pedang hijau menebas dinding aula lagi. Petik 2. Aula yang telah dibangun selama bertahun-tahun mulai bergetar hebat setelah dipukul 3 kali. Tidak baik, aula akan runtuh. Ledakan, aula yang telah melalui badai yang tak terhitung jumlahnya akhirnya runtuh. Debu beterbangan dan menutupi langit. Pemimpin pavilion dari Windy Rain Pavilion memuntahkan seteguk darah. Pintu yang mewakili wajahnya dihancurkan oleh Sekte Tulang Besi. Dia sudah sangat marah. Sekarang aula yang mewakili martabat Sekte itu runtuh, dia secara alami sangat marah. Penatua dia tidak berminat untuk peduli dengan aula. Dia memandang Jun Changqiao dengan ketakutan. Dalam pertukaran pukulan singkat, dia menyadari bahwa kekuatan pemimpin Sekte Tulang Besi, yang masih muda dan memiliki alam rendah, jelas tidak berada di bawahnya. Jun Changqiao melambaikan pedang bulan sabit naga hijaunya dan berkata dengan acuh tak acuh, pengecut yang hanya tahu cara bersembunyi. Tatapan Elder He menjadi lebih menyeramkan. Jun Changqiao berkata, kursi ini hanya menargetkan Windy Rain Pavilion hari ini. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, sebaiknya kamu pergi. Ini memberinya kesempatan. Penatuahe melambaikan lengan bajunya dan berkata, selamat tinggal. Tadi dia ketakutan. Sebenarnya, jika dia baru saja mengaku kalah, dia bisa membawa muridnya pergi dengan selamat. Namun, dia telah menggunakan statusnya sebagai sekte kelas 5 untuk menyebabkan muridnya terbunuh. Itu normal. Pada awalnya, Penatuahe tidak tahu bahwa pemimpin Sekte Tulang Besi dan muridnya begitu kuat. Setelah pertukaran sederhana, dia menyadari bahwa dia tidak mampu menyinggung mereka, jadi dia hanya bisa mengakui kekalahan. Penatua dia, Master Pavilion Windy Rain Pavilion buru-buru berteriak. Kekuatan pemimpin Sekte Tulang Besi ini begitu mengerikan sehingga bahkan tetua tebing api suci pun takut untuk mengakui kekalahan. Bagaimana dia bisa menghadapinya? Pavilion Tuan Sang, Penatuahe berkata, Anda menyebabkan masalah ini. Selesaikan sendiri. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Bukannya dia tidak ingin membantu, tapi dia benar-benar tidak bisa. Tunggu sebentar, kata Jun Changqiao. Penatuahe berhenti dan berkata dengan gugup, pemimpin Sekte Jun, apakah ada hal lain? Jun Changqiao berkata, kembalilah dan sampaikan pesan kepada bosmu. Sebaiknya jangan memprovokasi Sekte Tulang Besi. Jika tidak, kursi ini akan mengunjungi tebing api suci. Dia melambaikan tangannya. Serigala badai melolong. Kemudian, di bawah kendali pemimpin Sekte Tulang Besi, mereka bergegas menuju murid Windy Rain Pavilion dan memulai pembantaian sengit. Melihat ini, Penatuahe segera mengerti. Ketika dia mengatakan dia akan mengunjungi tebing api suci, dia pasti menunggangi badai serigala ini. Ancaman terang-terangan, dipahami. Setelah mengatakan ini, Penatuahe buru-buru meninggalkan gerbang gunung. Dia berlari lebih cepat dari kelinci. Jika pihak lain ingin membunuhnya dan mengejarnya di Hurricane Wolf King, bahkan 10 darinya akan mati di sini. Bukankah itu tetua tebing api suci?
Kenapa dia ada di Windy Rain Pavilion? Semua pembudidaya di Kabupaten Huayang sudah bergegas. Ketika mereka melihat Penatua He pergi dengan cepat, wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan. Ayo, ayo naik gunung. Semua orang bergegas ke Windy Rain Pavilion. Setelah memasuki gerbang yang rusak, mereka melihat serigala badai berjongkok di halaman luar. Pemimpin Sekte Tulang Besi sedang mencari mayat. Jun Changqiao, yang meninggalkan pesan berdarah, berbalik dan melihat begitu banyak kultivator. Dia berkata, mulai hari ini dan seterusnya, Windy Rain Pavilion akan dipindahkan dari Jianghu. Semua pembudidaya melihat mayat Master Pavilion dan sudut mulut mereka berkedut. Dalam waktu sesingkat itu, sekte kelas 6 lainnya dihancurkan. Pemimpin sekte tulang besi ini terlalu menakutkan. Tentu saja, Jun Changqiao berkata, aku tidak bermaksud membuat masalah di Kabupaten Huayang. Windy Rain Pavilion dan 3 sekte lainnya dihancurkan karena mereka menggertak pemimpin sekte tulang besiku. Petik 2, sudut mulut semua orang semakin berkedut. Sejak zaman kuno, itu normal bagi para murid untuk diganggu di luar. Hanya karena ini, dia datang dari ribuan mil jauhnya dan menghancurkan 4 sekte. Ini terlalu banyak. Itu yang dibutuhkan, karena hanya ketika Anda berlebihan, orang lain tidak akan memprovokasi Anda. Di sisi lain, semakin rendah diri Anda, semakin orang lain akan berpikir Anda penurut dan akan datang untuk mencubit Anda kapan saja. Jun Changqiao mengendarai Hurricane Wolf King dan meninggalkan Stormy Pavilion dengan lebih dari 500 murid. Para pembudidaya yang bergegas sebelumnya hanya bisa menonton. Jika orang lain yang berani menghancurkan sekte di wilayah mereka sendiri, mereka pasti tidak akan mentolerirnya. Mereka pasti akan menghentikan mereka dan menuntut penjelasan. Tapi sekarang, tidak ada yang berani menghentikan sekelompok murid tulang besi yang menunggangi badai serigala. Mereka tidak sabar menunggu mereka pergi. Ini adalah perwujudan dari kekuatan. Mereka menghancurkan 4 sekte kelas 6 dalam sehari. Itu terlalu menakutkan. Kami tidak mampu menyinggung Ironbone. Ketika kamu pergi ke Azure Sun County di masa depan, kamu harus ingat bahwa kamu dapat menyinggung siapapun kecuali sekte ini. 4 sekte dihancurkan karena mereka menggertak murid tulang besi. Banyak pembudidaya di pavilion badai mengingat sekte tulang besi dan menanamkannya di hati mereka. Saat berita itu menyebar, seluruh Kabupaten Huayang menjadi ramai. Sepertinya itu sekte kelas 7. Meskipun itu hanya sekte kelas 7, mereka sangat kuat dan menunggangi badai serigala. Dikatakan bahwa Penatua He dari tebing api suci berada di pavilion badai pada saat itu. Seseorang melihatnya melarikan diri dalam keadaan menyesal. Dia pasti takut pada tulang besi. Berbicara tentang tebing api suci, mereka harus berbicara dengan baik. Setelah Penatua He kembali, dia memberitahu Cliff Master tentang kejadian itu. Tebing guru sangat marah ketika dia mendengar bahwa murid pribadinya terbunuh. Dia memutuskan untuk menemukan Ironbone secara pribadi untuk meminta penjelasan. Ketika dia mendengar bahwa 4 sekte kelas 6 dihancurkan, dia segera menekan amarahnya. Sejujurnya, sebagai sekte kelas 5, tebing api suci juga bisa menghancurkan sekte kelas 6. Namun, mustahil bagi mereka untuk menghancurkan 4 sekte kelas 6 dalam waktu sesingkat itu. Tuan Tebing, Penatua He menasihati, Tuan Sekte Tulang Besi mengendarai Raja Serigala Badai dan muridnya mengendarai Serigala Badai. Mereka tidak sederhana. Menurut pendapat saya, yang terbaik adalah tidak memprovokasi mereka. Betul sekali, Penatua lain berkata, orang itu melakukan perjalanan ribuan mil ke Kabupaten Huayang untuk menghancurkan 4 sekte. Jelas bahwa dia membangun kekuatannya. Tidak bijaksana untuk menemukan masalah dengannya sekarang. Itu masuk akal. Master tebing dari tebing api suci memikirkannya dan menyerah untuk menemukan tulang besi. Tentu saja, murid pribadinya terbunuh. Dia akan mengingat dendam ini. Berita pemusnahan 4 sekte jahat menyebar seperti api di Kabupaten Huayang. Banyak pasukan terkejut ketika mereka mendengar tentang hal itu. Akan baik-baik saja jika sekte yang dihancurkan adalah sekte kelas 8 atau 9, tetapi sekte yang dihancurkan oleh tulang besi semuanya adalah sekte kelas 6. Yang paling terkejut adalah sekte jahat yang berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri di Kabupaten Huayang. Li Qingyang telah memenangkan kejuaraan dan membunuh para kontestan yang mereka kirim. Ini telah menyebabkan banyak kekuatan membencinya, dan mereka masih berpikir untuk mencari waktu untuk mengunjungi klub tulang besi. Beruntung, dia tidak ingin menimbulkan masalah karena dorongan hati. Kalau tidak, bukankah dia akan mengirim dirinya sendiri ke sarang harimau? Sekte Tangan Hantu, Song Si, yang soul originnya dikendalikan oleh Jun Changqiao, sangat terkejut ketika mendengar berita itu.
Lagu Penatua, pemimpin sekte dari sekte tangan hantu berjalan di sekitar aula dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah beberapa saat, dia berhenti dan berkata, "Terima kasih telah menghalangi saya. Kalau tidak, sekte tangan hantu saya akan berakhir seperti 4 sekte lainnya." Dia sangat marah karena muridnya dibunuh oleh Li Qingyang. Namun, Song Si, yang telah kembali dari Kabupaten Qingyang, menggunakan segala macam alasan untuk menghentikannya menemukan masalah dengan klub tulang besi. Tentu saja, dengan Soul Origin-nya dikendalikan, Song Si harus memikirkan cara untuk menghentikannya. Jika tidak, hidupnya akan berakhir. Ketika dia mendengar bahwa tulang besi telah memusnahkan 4 sekte jahat, pemimpin sekte dari sekte tangan hantu menyadari bahwa ini adalah eksistensi yang tidak bisa dia singgung. Untuk dapat memusnahkan 4 sekte kelas 6, sekte kelas 7 bukanlah apa-apa. Pemimpin sekte, pada saat ini, seorang murid berkata, "Seseorang yang mengaku dari kuil Dewa Pembunuh telah mengirim undangan." Kuil Dewa Pembunuh, ekspresi pemimpin sekte dan Song Si sangat berubah. Mereka menerima undangan dan membukanya. Di atasnya tertulis, "Pemimpin sekte dari sekte tangan hantu, silakan kunjungi cabang kuil Dewa Pembunuh 3 hari kemudian." Di ujung kertas, ada gambar tengkorak yang sangat menyeramkan. Pemimpin sekte dari sekte tangan hantu memegang undangan di tangannya dan tidak bisa menahan gemetar ketika dia berkata, "Ini, apa yang terjadi?" Demikian pula, bidikan besar sekte jahat lainnya di Kabupaten Huayang juga terkejut, karena mereka semua menerima undangan dari kuil Dewa Pembunuh pada hari yang sama. Hasil dari banyak pasukan yang relatif jauh bergegas sepanjang malam untuk menuju ke cabang kuil Dewa Pembunuh. Mereka juga merasa sangat gugup. Lagi pula, tidak ada yang tahu mengapa pihak lain ingin mereka pergi. Klub tulang besi, Jun Changqiao kembali dengan muridnya. Di aula utama, Li Luoqiu, yang baru saja duduk, berdiri dengan swoosh dan berkata dengan tidak percaya, dia pergi ke Kabupaten Huayang dan memusnahkan 4 sekte. Betul sekali, Jun Changqiao menyesap teh dan berkata. Li Luoqiu terdiam, "Hal yang bagus, mengapa kamu tidak melepaskanku?" Di sekte, itu adalah kultivasi atau pelatihan. Itu terlalu membosankan, jadi dia secara alami berharap untuk pergi keluar untuk bersantai dan membunuh orang. Jangan khawatir, Jun Changqiao berkata, akan ada banyak peluang di masa depan. Setelah menghancurkan 4 sekte berturut-turut, dia telah membangun prestise yang cukup, tetapi selama dia berada di dunia seni bela diri, pasti akan ada banyak masalah. Li Luoqiu berkata, "Pemimpin sekte, kami menghancurkan 4 sekte jahat dengan cara yang begitu terkenal, saya khawatir itu akan membangkitkan kemarahan publik di Kabupaten Huayang." Jun Changqiao menyesap teh dan berkata, "Jika kamu tidak takut mati, kamu bisa datang dan menemukan masalah." Dengan formasi perlindungan sekte dan sekelompok kavaleri serigala, selama pasukan Kabupaten Huayang berani datang, mereka pasti tidak akan bisa kembali. Sejujurnya, meskipun klub tulang besi saat ini hanyalah sekte kelas 7, kekuatan sejatinya sebanding dengan sekte kelas 6, atau bahkan lebih kuat. Setelah kembali ke sekte, Jun Changqiao mulai memperhitungkan keuntungannya. 4 sekte jahat kelas 6 benar-benar kaya. Jika emas, perak, dan permata diubah menjadi perak, itu akan menjadi 100 juta. Inti kristal, ramuan obat, dan biji bahkan lebih banyak. Jun Changqiao membuka paviliun alkimia dan mencocokkan beberapa jenis pil. Setelah menyesuaikan dengan nilai maksimum, ia mulai menyempurnakan senjata, perisai, dan pelindung lunak di paviliun penempaan juga bisa disempurnakan. Talisman Pavilion Strength meningkatkan talisman dan talisman of Insight juga bisa disempurnakan menjadi 2 atau 300 keping. Luar biasa, bibir Jun Changqiao melengkung menjadi senyuman. Pada saat ini, dia benar-benar memiliki keinginan untuk pergi ke Kabupaten Huayang dan merampok sekte jahat. Bagaimanapun, uang dan sumber daya datang dengan cepat. Lupakan, dia bukan dari sekte jahat, bagaimana dia bisa merampok mereka? Pemimpin sekte Jun tidak tahu bahwa setelah menghancurkan 4 sekte dengan cara yang begitu kejam, banyak pasukan dan seniman bela diri di Kabupaten Huayang telah melabeli klub tulang besi sebagai sekte jahat. Setelah melakukan perjalanan ke Kabupaten Huayang, dia telah mendapatkan banyak uang dan sumber daya. Betapa indahnya, Xiao Ziji dan yang lainnya juga membawa banyak daging binatang dan inti kristal dari perjalanan mereka ke lembah kematian, yang dapat digunakan untuk memurnikan lebih banyak pil binatang dasar. Ding, notifikasi terus berdering. Jun Changqiao bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Dia duduk bersila di kamarnya dan terus berlatih seni bela diri. Dalam beberapa hari ini,
murid-murid lain kembali ke klub tulang besi satu demi satu, membawa lebih banyak daging binatang bersama mereka. Dari kelihatannya, pemimpin Sekte Jun tidak kekurangan pil binatang dasar untuk saat ini. Berita tentang 4 sekte jahat yang dimusnahkan di Kabupaten Huayang terlalu mengejutkan. Hanya dalam 2 hingga 3 hari, berita telah menyebar ke seluruh Azure Sun County. Ketika berbagai faksi dan pembudidaya nakal mendengar berita itu, reaksi pertama mereka adalah melebarkan mata mereka. Memusnahkan 4 sekte jahat jalur ke-6 dalam sehari. Ini tidak mungkin, kan? Kemudian, banyak faksi menerima konfirmasi melalui koneksi mereka di Kabupaten Huayang dan sangat terkejut. Ya dewa, ini terlalu menakutkan. Itu adalah 4 sekte jahat jalur ke-6, bukan jalur ke-8 atau ke-9. Bagaimana dia bisa memusnahkan mereka dengan mudah? Banyak pembudidaya sangat gembira saat mereka berdiskusi. Karena Death Valley, banyak sekte jahat di Kabupaten Huayang akan berkonflik dengan faksi-faksi di Kabupaten Azure Sun. Yang paling terkenal adalah 3 tahun lalu ketika murid sekte jalur ke-7 berburu di lembah dan memiliki konflik dengan murid sekte jalur ke-6. Pada akhirnya, mereka diratakan dengan tanah. Tunggu sebentar, faksi yang memusnahkan Azure Sun County adalah Stormy Pavilion. Pada saat itu, 2 tetua dan ratusan murid dari Stormy Pavilion datang. Mereka tidak hanya memusnahkan sekte jalan ke-7, tetapi mereka juga membunuh banyak orang tua, wanita, dan anak-anak. Itu sangat kejam sehingga membuat rambut seseorang berdiri. Bagaimana dengan aliansi 100 sekte? Pada saat itu, Qin Haoran telah mencoba menengahi antara kedua faksi, tetapi pihak lain bertekad untuk memusnahkan mereka. Oleh karena itu, dia hanya bisa menutup mata. Singkatnya, selama faksi di Kabupaten Azure Sun memprovokasi faksi di Kabupaten Huayang, terutama sekte jahat, mereka hanya bisa mengakui kekalahan. Itu tak tertahankan dan cemberut. Sekarang tulang besi telah pergi ke Kabupaten Huayang untuk menimbulkan masalah dan memusnahkan 4 sekte jahat jalur ke-6. Para pembudidaya Kabupaten Azure Sun dapat mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Pada saat itu, banyak faksi dan individu yang telah diganggu oleh sekte jahat sangat menghormati Jun Changqiao dan membenci aliansi 100 sekte karena tidak melakukan apa-apa. Sekte Qi luas. Aliansi Master Qin duduk di kepala meja dengan ekspresi jelek di wajahnya. Tangannya menggenggam erat sandaran tangan. Dia sangat marah. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia tidak berani memprovokasi sekte jahat jalur ke-6, tetapi 4 dari mereka dimusnahkan oleh Jun Changqiao. Ini bukan hanya tamparan di wajahnya, itu juga tamparan di wajah aliansi 100 sekte. Tanpa keraguan, ketika para pembudidaya Azure Sun County tahu tentang ini, mereka pasti akan memuja anak itu, dia dan aliansi hanya akan dibenci oleh mereka. Tanpa perbandingan, tidak akan ada ruginya. Sentong mencibir, ada banyak sekte jahat di Kabupaten Huayang. Karena Jun Changqiao berani melenyapkan 4 dari mereka, dia pasti akan memancing kemarahan publik dan membawa lebih banyak masalah. Tidak buruk, Si Tuwang berkata dengan lemah, fraksi jahat tidak bisa dianggap enteng. Begitu kita memprovokasi mereka, tulang besi pasti akan dimusnahkan. Pada saat itu, para praktisi dari Azure Sun County akan mengerti mengapa aliansi 100 sekte kami memilih untuk tetap diam, kata bidikan besar lainnya. Aliansi Master Qin, yang awalnya sangat marah, segera santai. Sekarang, dia berhenti sejenak dan berkata, kami hanya menunggu masalah besar. Setelah memusnahkan 4 sekte sesat jalur ke-6 dan melampiaskan kemarahan Azure Sun County, mereka masih menunggu untuk menonton pertunjukan. Orang-orang ini benar-benar putus asa. Para pembudidaya di luar masih mendiskusikan tulang besi ketika pemimpin sekte Jun datang ke kebun herbal setelah menyelesaikan kultivasinya. Setiap kali dia datang ke sini, dia akan melihat energi spiritual terkondensasi di udara. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, memberi orang perasaan bahwa itu nyata dan ilusi. Penatua Wei, Jun Changqiao berkata, kapan energi spiritual di gunung akan pulih? Meskipun dia memiliki 10 kali lipat formasi pengumpulan roh dan pil pengumpul Qi, dia masih merasa bahwa kecepatan kultivasinya tidak cukup cepat. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan pemulihan energi spiritual dan ekstraksi urat batu roh. Penatua Wei berkata, jika cepat, itu akan memakan waktu 3-5 bulan. Jika lambat, itu akan memakan waktu 3-5 tahun. Paling cepat, itu akan memakan waktu beberapa bulan. Ini membuat Jun Changqiao terdiam. Pemulihan energi spiritual membutuhkan kesempatan dan kondisi. Mengekstraksi urat batu roh secara paksa hanya akan menyebabkan kehancuran. Karena itu, mereka harus menunggu tidak peduli seberapa cemas mereka. Pemimpin sekte, pada saat ini,
Li Qingyang datang untuk melaporkan, Elder Ma dari Azure Mountain Sekte telah datang berkunjung. Dia sudah berada di aula utama dengan ekspresi cemas. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Apakah begitu? Jun Changqiao pergi ke aula utama. Saat dia melangkah masuk, Ma Yunteng berkata dengan cemas, "Pemimpin Sekte Jun, Anda memusnahkan 4 sekte sesat di Kabupaten Huayang." "Betul sekali," kata Jun Changqiao. Masalah. Ma Yunteng semakin mengernyit. Jun Changqiao berkata, "Ada apa?" Ma Yunteng berkata dengan ekspresi serius, "Pemimpin Sekte Jun, pernahkah Anda mendengar tentang kuil Dewa Pembunuh?" "Kuil Dewa Pembunuh?" Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum pernah mendengarnya." Ma Yunteng berkata, "Ini adalah sekte sesat kelas 3 yang setenar sekte iblis-iblis. Ia memiliki cabang di Kabupaten Huayang." "Aku tidak menyinggung kuil Dewa Pembunuh," kata Jun Changqiao. Ma Yunteng berkata, "Kamu tidak menyinggung kuil Dewa Pembunuh, tetapi kamu menyinggung beberapa sekte sesat di Kabupaten Huayang." Jun Changqiao sepertinya memahami sesuatu dan berkata, "Penatua Ma berarti kuil Dewa Pembunuh akan membela 4 sekte sesat yang dimusnahkan dan menemukan masalah dengan tulang besiku." "Betul sekali," Tetua Ma berkata dengan sungguh-sungguh. Mulut Jun Changqiao berkedut. "Saya hanya mengandalkan kekuatan Tuan Tua Sangguan untuk berurusan dengan sekte setan iblis, dan sekarang saya telah menyinggung sekte sesat kelas 3 lainnya. Aku terlalu beruntung." Sistem berkata, "Ini tidak beruntung, Anda memintanya." "Enyahlah," kata Jun Changqiao. Ma Yunteng berkata dengan sungguh-sungguh, "Kuil Dewa Pembunuh ini lebih sulit untuk dihadapi daripada sekte iblis-iblis. Jika mereka bersikeras untuk membela 4 sekte sesat, mereka pasti akan datang ke Kabupaten Qingyang. Pemimpin Sekte Jun, tolong buat persiapan lebih awal." Petik 2. "Ya," kata Jun Changqiao. "Jika Demon Fian Sect tidak bisa tersinggung, Murdering God Temple pasti tidak bisa tersinggung." Pemimpin Sekte Jun, yang terbaik adalah segera menemukan Tuan Tua Sangguan dan memberitahu dia tentang situasinya. Ma Yunteng menyarankan. Jun Changqiao berkata, "Aku baru saja mengganggunya. Jika aku meminta bantuan lagi, aku akan sedikit malu." Ma Yunteng terdiam. Ketika kuil Dewa Pembunuh datang, itu akan menjadi krisis besar. Pemimpin Sekte Jun, apa yang membuat malu? "Itu benar," Jun Changqiao berkata, "aku akan pergi ke kota Zhengyang sekarang." Mengatakan itu, dia berjalan keluar dari aula utama dan mengaktifkan arai perlindungan sekte lagi. Kemudian, dia membiarkan para murid berkultivasi di sekte dan tidak keluar begitu saja. Pemimpin Sekte, Li Luoqiu berkata dengan transmisi suara, "Ada berita dari Kabupaten Huayang. Kuil Dewa Pembunuh telah mengumpulkan 20 sekte sesat. Mereka saat ini sedang bergegas menuju sekte tulang besiku." "Siapa yang memberi kabar?" "Lagus Si." Dia pergi ke cabang kuil Dewa Pembunuh dengan pemimpin sekte tangan hantu dan menemukan bahwa pihak lain telah mengumpulkan begitu banyak sekte sesat untuk mencari keadilan bagi 4 sekte sesat yang dihancurkan. Karena itu, dia diam-diam menghubungi mata-mata aula gerimis. "Berapa banyak orang? Seberapa kuat mereka? Kapan mereka akan tiba?" Jun Changqiao bertanya. Li Luoqiu berkata, 2 raja bela diri, 12 wuzong, dan sekitar 10.000 murid dari setiap sekte. Mereka diharapkan tiba besok pagi. Brengsek. Mulut Jun Changqiao berkedut, pertempuran yang hebat. Pemimpin Sekte Jun, Ma Yunteng berjalan keluar dari aula utama dan berkata, "Mengapa kamu masih linglung? Cepat pergi ke kota Zhengyang." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Jun Changqiao berkata, "Saya memiliki Raja Serigala Badai. Mereka akan segera tiba." "Baik-baik saja maka." Ma Yunteng menangkupkan tangannya dan berkata, "Aku akan pergi dulu. Aku akan kembali dan berdiskusi dengan pemimpin sekte." "Jun, aku tidak akan mengirimmu pergi." Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, dia tidak berencana memberitahu Ma Yunteng tentang kuil Dewa Pembunuh dan sekte sesat, karena jika pihak lain tahu, dia pasti tidak akan pergi. Dia harus menghadapi masalah yang dia sebabkan sendiri. Bagaimana dia bisa berani melibatkan teman ini? Tanda pisah. PS, rumah sedang direnovasi 2 hari ini, dan saya masih harus mengubah sirkuit. Saya sangat sibuk, jadi saya akan memperbarui 2 kali pertama. Ini akan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 hari.